Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang evaluasi desain interaksi. Selamat menyimak. Pembahasan yang tercakup dalam video ini ada tiga, yaitu pertama adalah pembahasan tentang mengapa perlu dilakukan evaluasi terhadap desain interaksi yang sudah kita buat. Kemudian kedua, kita pelajari ada apa saja metode atau tipe-tipe evaluasi yang bisa kita gunakan. Dan ketiga adalah pembahasan tentang tantangan yang mungkin dihadapi saat kita melakukan evaluasi tersebut. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari yang pertama. Mengapa perlu melakukan evaluasi? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Bruce Tocnazzini bahwa desain interaktif dengan siklus desain dan testingnya yang berulang adalah satu-satunya metodologi yang valid dalam menghasilkan produk aplikasi yang berhasil. Sebetulnya, dari pernyataan tersebut, sudah eksplisit disebutkan bahwa aktivitas evaluasi atau testing tujuannya adalah untuk mencapai keberhasilan produk. Lalu apa maksudnya mencapai keberhasilan produk? Pada dasarnya, ini sama saja halnya dengan memastikan produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga ekspektasi penggunanya. Bahkan walaupun produknya sudah dirasa memenuhi semua kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap awal pengembangan, evaluasi tetap perlu dilakukan. Tidak ada jaminan kebutuhannya berubah, dan secara alami, sifat teknologi informasi adalah berkembang dengan pesat. Oleh karena itulah, produk teknologi informasi perlu dievaluasi dan diperbaiki sesering mungkin, seiring perkembangan teknologi yang pesat. Tanpa adanya evaluasi, organisasi tidak akan mengetahui apa yang menjadi kelemahan produknya. Dalam artian kebutuhan apa yang belum terpenuhi menjadi tidak terlihat. Dan bila dibiarkan, bukan tidak mungkin produk tersebut ditinggalkan oleh para usernya. Proses evaluasi sebaiknya tidak dilakukan satu kali di akhir siklus pengembangan produk saja. Waktu terbaik untuk melakukan evaluasi adalah kapanpun sepanjang iterasi konsep desain dapat diuji. Tujuannya adalah memperoleh masukan bagi iterasi berikutnya. Terhadap apa evaluasi ini dilakukan juga tidak sebatas pada prototipe dari aplikasinya saja. Aplikasi yang masih berupa rancangan pun dapat dievaluasi. Metode Agile seperti Scrum misalnya memiliki agenda pertemuan rutin yang sebetulnya mengevaluasi pada setiap aktivitas pengembangan aplikasi yang sudah dilakukan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada natural setting seperti studi lapangan dan juga observasi langsung, ataupun dilakukan pada laboratorium dengan lingkungan dan variabel yang terkontrol. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan, dan selanjutnya kita akan membahasnya lebih detail. Apa saja tipe-tipe evaluasi yang ada? Secara umum ada 3 tipe evaluasi yang dapat kita gunakan. Pertama adalah evaluasi yang dilakukan pada lingkungan alami. Misalnya saja studi lapangan untuk mengamati penggunaan produk di dunia nyata. Sesuai namanya, evaluasi jenis ini tidak banyak melibatkan pengaturan dari pihak yang mengevaluasi atau pihak yang meneliti. Semua berjalan secara alami. Kita hanya perlu mengamati atau mengobservasinya saja. Tipe yang kedua adalah evaluasi yang dilakukan pada lingkungan terkontrol. Berbeda dengan tipe pertama, jenis evaluasi ini lingkungan pengujiannya sudah diatur sebelumnya. Sebagai catatan, pengaturan ini dilakukan agar lebih fokus pada variabel yang diamati. Faktor-faktor yang dianggap bisa membuat hasil evaluasi menjadi bias ini diminimalkan. Variabel kontrolnya juga sudah diperhitungkan dengan baik. Contoh metode evaluasi yang termasuk dalam tipe ini misalnya adalah eksperimen dan juga pengujian usability. Baik tipe yang pertama ataupun yang kedua, sama-sama melibatkan pengguna secara langsung. Kita mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, secara langsung tentunya. Hal tersebut tidak dilakukan pada tipe evaluasi yang ketiga, yaitu evaluasi yang dilakukan tanpa melibatkan pengguna secara langsung. Ada beberapa metode yang memang memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi tanpa harus melibatkan pengguna secara langsung. Misalnya dengan membuat prediksi, analisis, dan pemodelan analitika antarmuka. Mari kita lihat metode-metode evaluasi yang ada. Pertama adalah studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan mengobservasi penggunaan sistem secara langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran bagi pengembangan desain interaksi yang baru.
Untuk metode evaluasi ini, status produk yang dievaluasi sebaiknya memang sudah dicoba oleh pengguna aslinya. Dan pengguna tersebut sudah memiliki waktu yang cukup untuk memahami penggunaan aplikasinya. Studi lapangan biasanya dilakukan terhadap prototipe produk. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi ide awal mengenai desain interaksinya. Dan output atau luaran yang diharapkan adalah user feedback, terutama yang terkait dengan kesulitan penggunaan saat ini dan juga usulan desain yang memang mereka harapkan. Metode evaluasi yang berikutnya adalah usability testing. Sesuai namanya, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa mudah produk aplikasi digunakan dan juga dipelajari oleh penggunanya. Usability testing merupakan metode yang paling umum dalam user experience research, dilakukan untuk menguji suatu konsep desain interaksi serta mensimulasikan penggunaan sistem menggunakan sebuah prototipe. Ingat kembali pembahasan materi-materi sebelumnya yang sudah membahas bahwa usability dan juga user experience keduanya saling berkaitan erat. Pada usability testing, pengguna diminta melakukan aktivitas tertentu untuk mensimulasikan penggunaan sistem. Artinya, pengguna diberikan sebuah tujuan atau goals tertentu yang harus mereka capai dengan menggunakan aplikasi tersebut. Tapi perlu diketahui bahwa di sini UX researcher hanya berperan sebagai fasilitator saja, tidak menjelaskan cara serta langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kita biarkan pengguna mengeksplorasi sendiri produk aplikasi dan juga fungsi-fungsinya, dan diamati apakah mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tadi. Umumnya, sesi evaluasi ini direkam dan dianalisis berdasarkan parameter tertentu. Bisa dilihat dari waktu, urutan langkah yang dilakukan, hingga berapa rasio keberhasilan tugas yang berhasil mereka selesaikan. Studi lapangan dan juga usability testing bisa dilakukan dua-duanya dalam satu proses pengembangan aplikasi. Gambar yang terlihat ini adalah contoh bagaimana mengkombinasikan dua jenis evaluasi tersebut. Pada skenario yang ditunjukkan pada gambar, studi lapangan dilakukan terlebih dahulu untuk mengevaluasi ide awal aplikasinya. Setelah mendapatkan hasil evaluasi studi lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan atau revisi pada desain sesuai dengan hasil yang didapat. Aplikasi dengan desain yang telah direvisi tadi kemudian diuji dengan usability testing. Perhatikan bahwa yang diuji hanya fitur-fitur spesifik yang direvisi tadi saja. Itu juga yang menjadi alasan mengapa model pengujiannya dilakukan dalam lingkungan terkontrol seperti usability testing ini. Jika hasil usability testing ini telah didapat dan juga memuaskan, maka dilakukan kembali studi lapangan. Pengguna dipersilahkan menggunakan aplikasi kembali dan interaksi mereka dengan aplikasi tersebut kita observasi. Apabila ada feedback dari pengguna dan dirasa perlu untuk dipenuhi, maka kita lakukan revisi kembali sesuai hasil usability testing dan juga studi lapangan. Skenario seperti ini menunjukkan bahwa usability testing dan juga studi lapangan dapat saling mendukung. Beberapa metode evaluasi aplikasi membutuhkan instrumen berupa kuesioner. Pengisian kuesioner diperlukan untuk mendapatkan data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan hasilnya. Dua contoh metode evaluasi yang memerlukan pengisian kuesioner oleh pengguna adalah System Usability Scale dan User Experience Questionnaire. Pada SUS, instrumen yang digunakan adalah kuesioner sederhana. Ini digunakan untuk mengevaluasi sistem secara keseluruhan. Hasilnya adalah skor penilaian antara 1 hingga 100. Semakin tinggi nilainya, maka semakin mudah aplikasi tersebut untuk digunakan dan untuk dipelajari. Sementara itu, User Experience Questionnaire mengukur kualitas desain interaksi berdasarkan 5 skala UEQ. 6 skala yang tercakup adalah Attractiveness, Perspicuity, Efficiency, Dependability, Stimulation, dan juga Novelty. Baik SUS ataupun UEQ, keduanya merupakan evaluasi secara kuantitatif. Hasil keduanya dapat mendukung hasil usability testing ataupun field study dengan hasil analisis secara kuantitatif. Evaluasi desain interaksi juga dapat dilakukan dengan bertanya kepada pakar. Teknik ini merupakan tipe evaluasi yang ketiga tadi, yaitu tidak melibatkan pengguna secara langsung.
Teknik ini berusaha memperoleh insight dari para pakar mengenai desain interaksi yang dikembangkan. Biasanya yang menjadi pakar adalah para peneliti UX yang sudah berpengalaman. Penilaiannya berdasarkan asumsi dan intuisi sang pakar tersebut. Jika teknik evaluasi ini merupakan satu-satunya yang dilakukan, maka teknik ini hampir serupa dengan konsep genius design yang hanya melibatkan expert. Genius design merupakan konsep perancangan interaksi yang setiap keputusan perancangannya diambil berdasarkan pendapat pakar. Kalaupun ada keterlibatan pengguna, maka itu hanya dilakukan pada bagian paling akhir dari proyek pengembangan aplikasinya saja. Dengan asumsi kepakaran dari expert sudah sesuai dan tepat, maka pendekatan genius design ini dapat memangkas waktu perancangan dengan signifikan. Namun pendekatan ini bukan tanpa kelemahan. Kita perlu berhati-hati pada hasilnya yang mungkin bias dan tidak valid karena memang tidak secara langsung melibatkan pengguna aslinya. Metode evaluasi lain yang juga tidak melibatkan pengguna secara langsung adalah heat map. Heat map menampilkan titik-titik yang paling sering dilihat dan dilakukan interaksi oleh pengguna, baik itu berupa klik, tap, atau bahkan fokus matanya. Umumnya tersedia di berbagai web analytics package dan dibuat berdasarkan session sampling. Salah satu toolsnya adalah Google Analytics. Heatmap memberikan visualisasi titik-titik pada antarmuka yang memiliki interaksi terbanyak. Teknik ini membantu mengevaluasi apakah suatu desain mudah dipahami atau malah disalahpahami oleh user. Ini adalah salah satu contoh heatmap pada aplikasi Facebook Feed. Warna merah menandakan bagian atau area yang paling sering dilihat oleh user. Kuning menyatakan medium, dan hijau menyatakan intensitas yang rendah. Jika warnanya putih, itu berarti wilayah tersebut dapat dianggap sama sekali tidak menarik untuk dilihat oleh user. Insight yang bisa kita dapatkan dari contoh heatmap ini adalah bahwa ternyata user hanya melihat postingan terbaru saja, karena warna merah cenderung berada di bagian atas halaman tempat postingan baru tersebut muncul. Kita sudah bahas berbagai metode evaluasi. Tabel berikut merupakan ringkasan metode evaluasi bila dipetakan pada 3 jenis evaluasi yang sudah dibahas di awal. Metode observasi dapat dilakukan pada lingkungan terkontrol di lab ataupun di lapangan atau natural setting. Sama juga halnya dengan metode wawancara pengguna. Sedangkan menanyakan pada pakar dapat dilakukan pada lingkungan natural dan juga tanpa melibatkan pengguna. Di sisi lain, metode pengujian atau testing hanya bisa dilakukan pada lingkungan terkontrol. Dan kebalikannya, modeling, baik itu secara statistik atau analisis log dan juga heatmap, merupakan jenis evaluasi yang dilakukan tanpa pengguna. Dalam kondisi nyata, kita dapat melakukan lebih dari satu metode evaluasi. Misalnya seperti yang telah dicontohkan tadi, kita dapat menggabungkan metode observasi atau studi lapangan dengan usability testing. Sekurang-kurangnya kita perlu melakukan satu teknik evaluasi yang ada di dalam tabel ini. Ketika kita melakukan evaluasi desain interaksi, terutama yang melibatkan pengguna secara langsung, satu hal yang perlu diperhatikan adalah persetujuan dan hak partisipan atau pengguna yang berpartisipasi. Beberapa hal perlu atau bahkan wajib diperhatikan saat kita melakukan evaluasi desain interaksi. Pertama, kita wajib menyampaikan tujuan, alasan penelitian, resiko, dan juga hak-hak partisipannya. Dan kita wajib membuat informed consent form yang perlu disetujui oleh partisipan. Bentuknya berupa form yang harus diisi dan ditandatangani oleh partisipan. Informed consent form ini penting karena merupakan dokumen legal persetujuan partisipan. Dengan dokumen tersebut, kita tidak melanggar etika dan menghargai hak-hak pengguna yang berpartisipasi. Proses evaluasi desain interaksi tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Terkadang muncul isu-isu atau tantangan ketika kita melakukannya. Setidaknya ada 6 isu dalam evaluasi desain interaksi yang sebaiknya kita ketahui. Isu pertama adalah terkait reliability atau kehandalan dan kekonsistenan metode yang digunakan. Metode dianggap reliable apabila hasilnya konsisten jika diulang. Ibarat penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang meja, apabila kita mengukur meja tersebut berulang-ulang dengan penggaris yang sama, maka tentu hasilnya konsisten. Isu yang kedua adalah terkait validity.
Ini berkaitan dengan kesesuaian metode yang digunakan dengan hasil yang ingin kita capai. Kita perlu memastikan apakah metode yang digunakan berhasil mengukur apa yang memang sebetulnya ingin kita ukur. Ibaratnya, apabila ingin mengukur lebar ruangan, maka alat yang digunakan adalah meteran, bukan penggaris. Isu ketiga adalah ecological validity. Ini berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kondusif untuk melakukan evaluasi. Apakah lingkungan sekitar saat melakukan evaluasi dapat mempengaruhi hasilnya? Pertanyaan tersebut perlu dijawab terlebih dahulu. Misalnya, menanyakan pengguna aplikasi secara langsung di hadapan atasannya bisa jadi menghasilkan luaran yang berbeda dengan apabila menanyakannya di ruangan tertutup dengan privasi terjamin. Isu selanjutnya adalah terkait dengan bias. Apakah ada hal-hal yang bisa membuat hasil evaluasi menjadi bias? Teknik evaluasi yang tidak melibatkan pengguna akan sangat rentan dengan isu ini, atau apabila melibatkan pengguna tapi salah memilih pengguna, atau bisa juga yang dipilih bukanlah pengguna aslinya. Dan isu yang terakhir adalah terkait dengan skop atau lingkup pengujian. Kita perlu tahu sejauh mana hasil evaluasi dapat digeneralisasi. Misalnya, jika aplikasi digunakan untuk skala global, maka evaluasi yang dilakukan terhadap pengguna di satu tempat dan bersifat homogen, tentu hasilnya tidak bisa diklaim berlaku juga di semua tempat secara global. Isu-isu dalam evaluasi desain interaksi tadi menjadi akhir dari pembahasan kita ini. Berikut ini adalah daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan materinya. Terima kasih karena Anda telah menyimak video materi ini hingga selesai.